Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melanjutkan akan apa yang sudah menjadi tema besar kita, yaitu tentang keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar banyak hal, tema-tema yang sudah kita dengar bersama-sama. Dan biarlah semuanya itu tidak hanya kita dengar, tetapi kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai mama, sebagai papa, bahkan sebagai anak. Dan secara khusus di hari Rabu juga kita dilengkapi dengan parenting, sehingga di hari Minggu dan hari Rabu sungguh sangat melengkapi akan kehidupan kita bersama untuk boleh bersama-sama menjalani akan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan di tengah-tengah keluarga besar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita sedang hidup di tengah-tengah yang serba cepat, serba instan. Dan waktu itu seolah-olah tidak mau menunggu akan kita. Tapi waktu itu terus berjalan dan terus berjalan, bahkan berlari. Sehingga tanpa sadar, di dalam kehidupan kita sudah kehilangan banyak hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Terutama waktu kita bersama dengan keluarga. Kita seringkali mengejar akan pekerjaan. Biar semuanya menjadi beres, menjadi selesai. Kita juga seringkali mengejar target agar kebutuhan rumah tangga kita terpenuhi. Semua yang kita inginkan ada di dalam keluarga kita. Dengan ibarat kata kita tidak mau ketinggalan dengan rekan-rekan yang lain. Bahkan mungkin juga kita disibukkan dengan banyak hal pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesemuanya itu perlahan-lahan membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat sederhana. Contohnya, kita kehilangan mendengar tawa dari anak-anak kita. Kita kehilangan rengekan anak-anak kita. Kita kehilangan juga saat kita bisa bercakap-cakap, berkomunikasi dari hati ke hati dengan pasangan kita. Bahkan sampai juga kita kehilangan waktu untuk kita bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga. Maka dari itu ada sebuah pepatah yang mengatakan anak-anak tidak membutuhkan rumah besar. Mereka sesungguhnya membutuhkan orang tua yang punya waktu. Saya ulangi sekali lagi pepatah ini ya. Anak-anak tidak membutuhkan rumah besar. Tapi sesungguhnya mereka itu membutuhkan orang tua yang punya waktu. Nah, kita yang hari Rabu sudah menonton itu parenting. Ternyata anak kita butuh waktu, kehadiran kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, pada siang hari ini, Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, lewat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Dan saya diberikan oleh Bapak Pendeta satu tema yang besar, yaitu mengembalikan waktu yang hilang di tengah-tengah keluarga kita. Mengembalikan waktu
yang hilang di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu, waktu itu adalah merupakan satu anugerah. Waktu itu merupakan satu berkat, satu karunia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini, kita harus kelola sedemikian rupa, sebijaksananya. Dan ketika waktu itu terlewat, bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah yang mampu menebus akan waktu yang hilang tersebut. Dan Tuhan sendiri juga sudah memberikan satu contoh yang baik. Bahwa kenyataannya di dalam kehidupan kita manusia itu butuh istirahat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membuka akan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Mazmur 90, ayatnya yang ke-12, kemudian kita juga akan baca di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-6, ayat 31. Lalu lanjut di dalam kitab Yoel, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25. Yang pertama kita akan perhatikan Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, kemudian ke Injil Markus, lalu ke Yoel. Satu-satu dulu kita perhatikan Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Sudah mendapatkan semuanya? Jika sudah, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita ke Markus 6. Markus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-31. Markus 6 ayatnya yang ke-31. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yang terakhir, kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25. Yoel, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25. Yoel 2, ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Inilah yang akan menjadi dasar perenungan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12, dan khususnya di dalam pasal yang ke-90, di situ merupakan satu doa Musa. Di mana Musa tahu persis bagaimana rasanya hidup dalam tekanan. Musa tahu persis tanggung jawab yang besar yang Allah berikan di dalam kehidupannya untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan sebuah tuntutan pelayanan yang sungguh luar biasa. Namun di tengah-tengah semuanya itu, Musa menyadari akan satu hal. Makanya dia katakan, hidup ini sangat singkat. Dan waktu itu tidak bisa diulang. Karena dia tahu bahwa hidup ini singkat dan waktu itu tidak bisa diulang. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami ini.
Agar apa? Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Artinya di sini Musa meminta Tuhan untuk memberikan hikmat, memberikan kepintaran, memberikan kebijaksanaan untuk mengelola akan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya dengan baik, mengelola waktu itu dengan benar. Mengapa? Karena orang yang tahu menghargai waktu itu, pasti dia tahu juga menghargai orang-orang yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, kita tahu di sini, Musa itu adalah seorang pemimpin besar. Dia tahu benar bagaimana berharganya waktu yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Maka di sini apa yang dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami ini, bukan berarti hitungan jumlah hari. Dalam 1 minggu ada 7 hari, dalam 1 bulan ada 30 hari. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud oleh Musa di sini, kita sama-sama belajar untuk menghargai akan sebuah waktu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan ini kita harus sadari betul di dalam kehidupan kita, bahwa waktu ini adalah waktu yang Allah berikan di dalam hidup kita. Waktu itu merupakan satu karunia, satu anugerah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hal yang pertama ini kita sungguh belajar dari kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Bahwa kita harus sadar betul kalau waktu itu adalah anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang bisa mengatur uang. Tapi tidak semua orang bisa mengatur waktu. Kita sama-sama punya waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita 24 jam. Tapi antara satu orang dengan satu orang yang lainnya akan berbeda menggunakan waktu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Ada orang yang menganggap waktu ini biasa saja. Ada orang yang menganggap bahwa waktu ini memang benar-benar digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau sudah hilang, itu akan susah kembali. Sebuah kesempatan kalau diberikan, kita tidak ambil, hilang. Bapak Ibu, kadang kita santai. Masih bisa besok. Karena kita mengingat setelah hari Minggu ada hari Senin. Senin kita belum kerjakan lagi, masih ada besok. Selasa nggak dikerjakan, masih ada besok. Sampai kembali lagi ke hari Senin. Akhirnya apa? Pekerjaan kita menjadi menumpuk. Kalau sudah menumpuk, capek deh. Nah, inilah yang saya maksudkan. Yang dimaksudkan oleh Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa kalau di dalam perjanjian terjemahan lama. Jadi kita harus menyadari, sungguh-sungguh kita harus sadar bahwa waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini merupakan anugerah, merupakan berkat, merupakan karunia yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka tadi saya katakan orang banyak bisa mengatur duit untuk ini. Paling jago, paling pintar. Apalagi kalau jurusannya memang jurusan perbankan dan lain sebagainya. Sip. Tapi untuk mengatur waktu tidak semuanya orang bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga yang sehat bukan dibangun oleh banyaknya harta. Keluarga yang sehat bukan dibangun oleh banyaknya harta.
tetapi oleh waktu yang berkualitas. Namun, sadar atau tidak sadar di dalam kehidupan kita, kita seringkali memberikan waktu paling banyak untuk mengejar yang namanya uang. Dengan apa? Sibuk dari pagi nyampe pagi bekerja. Besok diulang lagi sampai ditanya bapaknya saja, diam, mau tahu apa? Sepertinya anak tidur cuman, oh sudah tidur. Besok pagi-pagi anaknya masih tidur, sudah pergi lagi. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir bahwa waktu itu adalah milik kita. Padahal sesungguhnya waktu itu adalah miliknya Tuhan. Kenapa saya katakan kalau waktu itu adalah milik kita? Itu tadi. Kita yang sibuk sendiri. Pagi nyampe pagi. Bisa boleh kita katakan kita cari uang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Gimana mau jalan ya? Bapak Ibu, ingat. Kita bisa kehilangan uang. Tetapi kita bisa mendapatkan kembali. Kita bisa kehilangan barang. Tetapi kita bisa membeli lagi. Tapi ingat, kalau sampai kita kehilangan waktu, itu tidak akan pernah kembali. Anak yang hari ini berusia 7 tahun tidak akan kembali menjadi 7 tahun di hari esok lagi. Pasangan yang mungkin dulunya kita ajak bicara, kita ajak berdoa bersama-sama. Mungkin saat ini jarang. Untuk menyapa pun jarang. Karena apa? Sebuah kesibukan. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui Musa, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Artinya apa? Kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena setiap hari adalah kesempatan kita untuk hidup saling mengasihi di dalam keluarga kita. Untuk hidup saling menguatkan. Untuk hidup saling peduli. Untuk hidup saling memperhatikan. Dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, mari kita sama-sama buka di dalam Efesus 5. Efesus pasalnya yang kelima. Ayat 15 sampai dengan 16. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Dikatakan demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diingatkan
oleh Rasul Paulus. Kalau hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus menggunakan waktu dengan baik. Kesempatan yang ada, yang Allah berikan dalam hidup kita, jangan disia-siakan. Dan jelas di dalam ayat 15, kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan dengan tegas, jangan seperti orang bebal. Bapak Ibu, jujur, sadar, kita ini sebetulnya manusia bebal. Dablek kalau orang Jawa bilang. Sudah diingatkan satu kali, besok diulang lagi. Diingatkan lagi, besok diulang lagi. Diingatkan lagi, besok diulang lagi. Terus begitu. Sampai akhirnya yang mengingatkan, tapi kita mama-mama, bapak-bapak di parenting diingatkan, harus mengajar anak-anak berulang-ulang. Gak tahu waktu duduk, waktu tidur, waktu makan. Nah, sekarang kita sebagai orang tua yang dipanggil mama, dipanggil bapak, dipanggil ayah, dipanggil papa. Mari kita menjadi orang yang arif. Bukan orang bebal, tapi orang arif. Rabu kemarin kita diingatkan, punya tanggung jawab besar. Bagaimana kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Bagaimana kita membawa anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita orang tua, mama papanya sendiri, titik-titik. Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Bapak Ibu, jujur saat saya dikasih tema ini saya, ini mau ngomongin apa? Lalu Pak Pendeta kasih garis besar gini. Saya bilang, hari Rabu saya. Ya kan? Hari Rabu saya bilang, temanya saja berat juga ini. Tanggung jawab orang tua, bawa anak untuk percaya. Sementara saya sendiri masih seringkali takut Tuhan, khawatir Tuhan, ragu-ragu Tuhan. Bahkan mungkin saking sibuknya kita cari duit, kita pun gak pernah antar anak kita sekolah minggu. Bahkan anak saya bilang, antar sekolah minggu aja diantar doang langsung ditinggal pulang, gak tahu kemana. Bapak Ibu saya itu salut dulu ya waktu di GKT 1. Karena kita ibadahnya itu ada 2 kali ya. Mungkin karena 2 kali itu kali yang membuat jadi orang tua itu kalau anaknya sekolah minggu itu ditungguin. Dengan tujuan mamanya juga dengar cerita firman Tuhan. Sehingga dia bisa mengulang di rumah. Untuk bercerita kepada anak-anaknya. Nah mungkin di sini karena jamnya mepet 7:30, 8:30 mamanya datang lagi. Sehingga anaknya cul. Sampai di rumah pun tidak ditanya, tadi cerita firman Tuhannya apa? Yang penting anaknya diam dan sudah sekolah minggu, sudah pulang gereja. Saya juga nggak ngerti tujuannya ibu dan bapak saya dulu apa. Setiap kali pulang sekolah minggu, walaupun ibu saya sendiri yang cerita, tetap selesai ibadah, saya itu langsung ditanya. Tadi firman Tuhannya dari mana? Siapa yang cerita? Awal mula ya saya kaku. Orang udah tahu ibu sendiri yang cerita, masih tanya-tanya. Tapi kalau saya nggak jawab, apa ceritanya tadi? Ayatnya dari mana? Saya nggak ngerti juga tujuannya apa. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua tanggung jawabnya sangat besar. Berat. Bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Rasul Paulus sungguh mengingatkan akan setiap kita bahwa kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin
karena hari-hari itu adalah jahat. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang mengatakan demikian, bahwa ada seorang ayah yang sangat sibuk bekerja. Nah, suatu malam anaknya itu berkata, "Ayah, berapa uang yang ayah dapat setiap jam?" Lalu ayahnya menjawab, "Ya, kurang lebih 100.000 nak." Lalu anaknya diam dan berkata, "Ya, kalau begitu, bolehkah aku membeli 1 jam waktu ayah untuk aku besok sore?" Bapak Ibu, saat ayahnya mendengar pernyataan anaknya, ayahnya enggak jawab apa-apa. Ayahnya langsung tunduk kepala dan menangis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu, kadang keluarga kita tidak butuh uang kita. Tapi sebenarnya dia membutuhkan kehadiran kita. Saya saat dapat ilustrasi ini, saya tahu ternyata kehadiran saya di tengah-tengah keluarga sangat dibutuhkan. Bukan uang yang dia minta. Khususnya waktu Bapak sakit. Waktu sakit, kalau saya pikir, cuman sakit panas begitu. Saya tinggal sekolah. Saya berat dengan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh kepala sekolah. Karena besok harus lomba. Dan saya bilang kepada Bapak, aku besok enggak pergi. Tapi hari ini aku harus masuk. Biar aku selesaikan tugasku. Saya tahu, kalau besok saya pergi, saya dapat uang. Karena pas saya dampingi anak-anak yang lomba, apalagi saya sendiri yang ngajarin, saya ingin tahu mereka gimana sih. Karena Bapak sakit, saya bilang kepala sekolah, Bu, saya hanya ngajarin aja ya. Bapak sedang sakit, saya besok nggak usah ikut, biar teman-teman aja. Saya bilang, siapa yang mau gantiin saya? Ambil uang transportku. Sampai rumah, saya udah bersih-bersih apa. Ma, sini. Saya pikir ini manja banget, dalam hati gitu, manja banget. Taunya, Ma, gimana kalau aku diopnam di rumah sakit? Dalam hati saya, ini orang sakit beneran apa? Cuman panas begitu saja. Saya bilang, ya udah ayo ke klinik dulu. Nanti minta rujukan. Akhirnya sudah di klinik. Pikir saya karena sudah di rumah sakit, sudah ada suster, ada perawat, ada dokter, ada anaknya, ada tetangga. Saya sekolah karena itu juga ANBK. Dan itu yang ditunjuk juga saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa ya harus saya gitu. Saya WA ke kepala sekolah, Bu Lina kan guru kelas besar, tolong nanti kalau sudah selesai boleh pulang. Karena saya ingat, iya juga ya, ini nilai bukan untuk anak-anak tapi juga untuk sekolah. Kalau sampai nilai sekolah turun, ya akhirnya salah saya juga. Akhirnya saya hari pertama, Senin, saya berangkat. Selesai saya langsung pulang. Saya enggak les. Karena saya enggak belajar gitu ya. Selasa saya bilang ke Bapak, nanti selesai NPK saya ke sekolah ya, karena ini jam saya semua, nanti saya les. Enggak usah, jawabannya gitu. Enggak usah. Dalam hati saya,
dia nggak makan, ya kan? Dia nggak minum. Sementara saya butuh makan gitu. Butuh minum. Dan tetangga yang nemenin saya nggak mungkin saya biarin. Pasti saya kasih makan, kasih minum. Dalam hati saya, ini kemarin uang les udah hilang. Hari ini juga mau hilang lagi. Aku mau kasih apa gitu ya. Dia nggak ngerti. Akhirnya pas sore anaknya datang, tuh ayahmu, mama senes, pasang, nggak ngerti. Gitu. Besoknya nggak usah les. Saya WA dari sekolah ya. Jadi karena nggak mau di rumah sakit, nanti pasti jawab nggak boleh. WA, ya aku les ya, nggak usah pulang. Dalam hatiku ini benar-benar orang nggak ngerti. Akhirnya Bapak Ibu, ini ilustrasi ini saya baca ini hanya sepotong karena nanti kalau ke sono saya pasti mewek tambahan gitu ya. Dengan pertanyaan begitu saja kita sebagai orang tua, apa tadi kalimatnya? Aku beli itu loh yang gak enak. 1 jam dapat 100.000. Gimana ya kalau aku beli waktumu yang 1 jam 100.000 itu? Disitulah saya sadar dia benar-benar butuh kehadiran istri saat sakit. Padahal saya juga pernah merasakan tuh sakit ditinggal pergi ya. Udahlah ada rumah, ada dokter, ada ini gitu. Bapak Ibu, itulah pentingnya kehadiran kita orang tua terhadap anak-anak kita. Nah sekarang mari kita bersama-sama renungkan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Kapan kita terakhir kali kita makan bersama-sama dengan keluarga tanpa ada gangguan? Gangguan apa? Hah? Gangguan apa? Coba, kita bisa makan bareng-bareng. Tapi satu makan, satu. Mamanya ngomong, Pak mau sambal? Ya. Pak mau ini? Iya. Pak mau itu? Iya. Lama-lama tumpuk semua satu piring, gak tahu bapaknya. Bapak Ibu, ini yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, era kita sekarang. Walaupun duduk bersama-sama tapi kita tidak lihat istri kita. Tidak kita lihat wajah anak kita. Tapi yang kita lihat HP. Coba kalau Bapak Ibu lihat TikTok. Ada banyak kan suaminya lagi makan, istrinya gangguin. Kenapa? Suaminya enak aja. Taruhin sambal, taruhin cabai. Segitu aja masih nggak peduli. Kita renungkan dalam hidup kita. Kapan kita terakhir kali kita mendoakan anggota keluarga kita satu persatu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ini satu hal yang sungguh memberikan pelajaran kepada kami. Hari Rabu kemarin, kami sudah diingatkan. Dan saya bilang kepada jemaat, saya bangga punya mertua yang orang gak sekolahan. Tetapi sebetulnya beliau itu memberikan teladan yang baik kepada kami. Tapi kami gak bisa meniru, gak bisa mencontoh. Saya dulu belum menjadi menantunya. Mendengar cerita begitu, masa iya sih? Apalagi mertua saya yang laki-laki. Bisa sampaikan renungan. Dan waktu saya sudah menjadi menantu, pertama kali tidur di rumah keluarga bapak, saya malam-malam dengar. Karena pakai bahasa Jawa, saya nggak sebenarnya, apa sih? Saya bangunin, ya, apa itu? Mama sama bapak lagi berdoa. Jam berapa? 12 malam. Anaknya semua tertidur lelap. Bapak, mama berdoa. Dan saya dengarkan, satu-satu anaknya disebut namanya. Kalau anaknya cuma 1-2 enak. Ini anaknya 5. Disebut, mantunya disebut.
Bapak Ibu, kadang saking sibuknya, boro-boro mau doain suami, boro-boro mau doain istri, doain anak, berdoa untuk sendiri aja enggak, apalagi doakan rekan-rekannya. Malah jauh. Jujur kita seringkali egois yang kita ingat diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Ini pun untuk diri sendiri pun lupa, enggak juga. Bangun tidur langsung mandi, berangkat merasa punya nyawa 7. Sehingga enggak ada penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku mau berangkat kerja. Berkati ini aku di jalan, enggak ada. Jauhkan aku dari bahaya, enggak ada. Merasa diri kuat, merasa diri mampu, merasa diri bisa. Aku bisa, demikian hari-hariku lalui biasa, enggak ada apa-apa. Walaupun aku enggak berdoa. Bapak Ibu yuk belajar. Begitu bangun, ingat. Kalau saya ke anak-anak sekolah minggu, enggak usah ingat mak donat di danau itu mak gede-gede. Tapi belajar, coba ingat, terima kasih aja dulu sama Tuhan. Karena semalam sudah dijagain Tuhan. Saya bilang memang kamu tidur sama mama bapakmu. Tapi mamamu tidur lelap, bapakmu tidur lelap. Tahu kalau waktu ada bahaya. Gak lihat Bu, makanya itu Tuhan yang menjagai kamu. Jadi jangan lupa bangun pagi, gak usah yang aneh-aneh dulu. Terima kasih Tuhan, aku semalam sudah tidur dengan enak. Dengan nikmat. Terima kasih kalau pagi ini aku sudah bisa buka mata. Itu pun seringkali kita lupa. Bapak Ibu mari kita bersama-sama belajar kembali. Menghitung waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita tidak hanya menjadi hidup lama, tetapi hidup kita hidup dengan makna. Yang kedua, kita tadi sudah baca ayat firman Tuhannya, yaitu dari Injil Markus 6 ayatnya yang ke-31, di mana di situ Tuhan sendiri memberikan contoh pentingnya istirahat dan kebersamaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, pernah berkata kepada murid-muridnya, kata-kata di dalam firman Tuhannya, marilah kita menyepi ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Mengapa Yesus mengajak mereka beristirahat? Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa tubuh dan jiwa manusia itu punya keterbatasan. Perlu waktu tenang. Dan kehidupan yang terus-menerus sibuk, tanpa adanya jeda, itu akan membuat kita lelah. Kalau kita sudah lelah, maka kita akan kehilangan fokus. Bahkan juga kita kehilangan kasih. Karena itu, Yesus saat melihat murid-murid begitu sibuk melayani orang banyak, sampai dikatakan firman Tuhan sana, makan pun mereka tidak sempat. Tetapi di situ Yesus tahu, pelayanan tanpa keseimbangan akan mengeringkan jiwa. Nah, karena itu Yesus sangat mengerti bahwa pelayanan yang sejati itu lahir dari hati yang segar, bukan dari hati yang terbakar oleh kelelahan. Begitu pula di tengah-tengah keluarga kita. Hubungan yang sehat itu butuh waktu tenang. Butuh yang namanya kebersamaan. Butuh yang namanya perhatian.
Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sibuk untuk melayani orang lain, tetapi lupa untuk melayani keluarga kita sendiri. Di sini Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk memilih antara pelayanan dan keluarga. Tetapi Yesus memanggil kita untuk menyeimbangkan kedua-duanya. Jadi antara pelayanan dan keluarga harus berjalan seimbang. Jangan pelayanan baik-baik, begitu sampai di rumah, anak langsung, singanya sudah masuk, ayo kita tutup semua, ayo kita pura-pura tidur. Pak Ibu, di sini Yesus tidak hanya menyembuhkan orang banyak, tetapi dia juga mengajar kepada kita untuk memelihara keseimbangan antara pelayanan dan kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Maka kita perlu punya waktu menyepi bersama-sama dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus punya waktu berdoa. Gak tahu itu doa secara pribadi atau doa bersama-sama dengan keluarga. Kita juga harus punya waktu istirahat. Ya kalau namanya istirahat, ya istirahat. Gak tahu kita bisa ngobrol bersama-sama dengan anak-anak kita bisa bercanda dengan anak-anak kita. Pokoknya gak adalah gangguan. Gak ada yang satu main game, yang satu nonton YouTube, yang satu nonton TikTok, yang satu. Coba. Dalam waktu istirahat di tengah-tengah keluarga, ajak bercanda, ajak bercakap-cakap. Saya itu senang sekarang ya lihat Bapak itu sama Samuel. Sekarang ya kasihan juga karena Fredrik sudah sibuk dengan dirinya sendiri di sini, Iva kerja. Sampai kemarin tuh punya mantu satu aja, kalau sudah pulang kerja masuk kamar tidur aja terus. Ya. Akhirnya sampai di rumah saya mikir, kurang berapa bulan sih aku pensiun dah, nanti aku ngomong aja sama yayasan, gak usah diperpanjang gitu ya. Sepertinya Bapak ini butuh teman. Tapi waktu sudah masuk rumah Samuel ini ya, yang jadi temannya Bapak gitu ya. Saya bilang, pinter juga dia ya. Jadi kakungnya ini diajak main tembak-tembakan, diajak dia cerita. Ayo kakung jadi Tuhan Yesus. Dia cerita Tuhan Yesusnya lagi begini. Sekarang Tuhan Yesusnya disalib, diambil pukulan. Tangannya gini kong tak-tok. Nanti ganti kakungnya yang suruh cerita. Samuel yang jadi Tuhan Yesus atau jadi Goliat. Macam-macam gitu ya. Ya itu mungkin hasil tontonan cerita firman Tuhan. Jangan ditangkap sama dia. Nah, bermain sama kakungnya sana. Saya gini ya Tuhan. Terima kasih gitu ya. Ini suamiku yang butuh kehadiran anak-anaknya, istrinya, taunya punya perwakilan Samuel gitu ya. Saya bersyukur ya. Begini ya. Akhirnya saya peluk dia, saya cium dia. Makasih ya nak, kamu betah di sini gitu ya. Ya itu hiburan. Nah, waktu istirahat yang seperti itulah yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh anak-anak kita ini. Kadang kita baru ditanya aja, tahu nggak mama capek? Udah diam sana. Tapi nanti anaknya main HP aja. Coba, kalau kita jadi anak di posisi yang seperti itu, kita ajak ngomong mamanya jawab, sana, tahu nggak mama capek? Tapi anaknya main HP terus. Kira-kira anaknya gimana?
lama-lama stres, pergi. Makanya jangan salah kalau anak itu betah di rumah orang. Nyaman aku tadi main di rumahnya Priska, Mak. Di sana enak, mamanya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ketemu Mama Priska diajak joget-joget, nyanyi-nyanyi, seneng. Di rumah, diam. Mama capek tahu nggak? Udah kerja seharian. Emangnya Mama Priska nggak kerja? Sama, dia nyuci piring, jual gas segala macam, capek. Tapi dia ada tamu masih bisa kasih senyum, kasih ini. Nah, yuk kita bersama-sama bertanya dalam kehidupan kita. Waktu istirahat gunakan dengan baik. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Jangan lagi banyak alasan. Kita perlu juga punya waktu menikmati hidup sebagai ucapan syukur. Inilah waktunya kita mengucap syukur. Sebenarnya kita datang ibadah hari Minggu itu tujuannya kita mengucap syukur. Nih Tuhan, 1 minggu Tuhan sudah menolong aku, memberkati aku, bisa keluarga, anakku sehat-sehat, istriku masih tetap cantik. Ayo semua, ayo kita berangkat sama-sama. Kayaknya kalau jalan bareng Bapak Timo, Mama Timo, semua jalan bareng. Indahnya dilihat oleh tetangga. Dulu rukun banget ya keluarga Bapak Bakara, pergi gereja aja gandeng tangan, jalan bareng-bareng. Suasana surgawi turun. Coba, semua kita di tempat ini senang, punya kerinduan yang sama untuk anak istri, berbondong-bondong pergi beribadah. Jalan sama-sama. Dulu Pak Agus tuh kalau ke gereja, karena mama saya yang paling belakang, karena dia yang nyiapin semuanya, baju suaminya, sampai sepatu-sepatu, sampai anaknya, saya sama bapak udah selesai, duduk di depan. Nungguin siapa? Nungguin mama. Dan kami duduk, gak tahu apa tugas kami, hanya nungguin. Tapi mama saya mau berangkat, cetek. Ternyata itu ke saya sekarang. Semuanya sudah berangkat, saya cetek. Tapi gak ditungguin. Nah itu bedanya. Kalau saya gak ditungguin, saya ditinggal. Sehingga selalu terlambat. Kalau Pak Agus enggak, ditungguin. Ayo, tungguin mamamu. Jalan. Padahal belakang pastori, depan gereja. Cuman ngelangkah gini doang. Tapi tungguin mamamu. Mama cek, kunci pintu belakang, semuanya itu mama. Nah, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama hidup bersama-sama dengan keluarga sebagai ucapan syukur. Apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Kita nggak usah cari contoh yang lain. Contoh Yesus. Ada waktu istirahat yang kita pakai untuk keluarga kita. Yang terakhir, dari kitab Yoel. Yang kedua ayat 25 tadi. Di situ, kita harus menyadari, sudah ada banyak waktu yang hilang untuk keluarga kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaikinya. Dan Tuhan mampu menebus waktu yang hilang. Tuhan bisa memulihkan waktu kita yang hilang. Dikatakan apa tadi? Aku akan memulihkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kabar yang sungguh sangat baik. Meskipun kita pernah kehilangan waktu. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang akan menolong kita memulihkan akan waktu kita yang hilang.
Nah, mungkin kita sudah berkata, aku menyesal. Dulu terlalu sibuk bekerja. Sehingga aku nggak ada waktu untuk istri, untuk anakku. Mungkin kita juga akan berkata, aku sudah kehilangan kedekatan dengan anak-anak. Karena kita sudah disibukkan dengan pekerjaan. Sehingga hanya lihat pulang, oh anak udah tidur. Besok mau kerja, oh anak belum bangun. Atau mungkin juga kita berkata bahwa kami dulu sering bertengkar. Tetapi sekarang terasa jauh. Bapak Ibu, mari kita buka memori kita yang lama. Bagaimana dulu waktu kita masih muda. Kita berpacaran dengan pacar kita, duduknya mau jauh-jauh. Duduknya kita mau jauh-jauh waktu pacaran? Enggak, kita dekat-dekat, ngomong aja bisik-bisik, pelan-pelan. Berdua. Kita nempel-nempel dengan pacar kita. Tapi giliran sudah jadi suami, disenggol aja, apaan sih mikir? Tidur saja, dulu masih mantan baru, gulingnya sono semua, minggir, gak ada guling. Gulingnya suami kita, gulingnya istri kita. Sekarang tidurnya satu hadap ke sana, satu hadap ke sana. Itu kalau saya bapak udah miring. Karena saya ingin ya supaya dia gak nyembur saya gitu. Apalagi badannya sekarang dia berat. Saya baru dipeluk begini. Saya suka, ayah tanganmu berat. Ya, kalau dulu dia kerempeng kurus. Jadi kalau saya dipeluk, saya diem enak anget. Apalagi tinggal di Malang dingin gitu ya. Badannya kerempeng peot gitu kan. Ya sekarang udah gede, katanya mamanya saya berhasil ya, karena bisa membuat anaknya jadi gendut gede gitu. Nah, Bapak Ibu, jujur ya, kita istri kembali ke masa muda, dekat dengan suami. Jadi jangan sampai nanti suami kita dekat sama orang lain, karena kita kalau dideketin aja sudah, jangan ya, yuk. Jangan sampai kita kehilangan banyak waktu. Tapi di sini sungguh kita bangga, kita bersyukur. Ada kabar baik, Tuhan bisa menebus waktu yang hilang. Dia bisa memulihkan hubungan kita yang mungkin sudah tidak baik. Hubungan kita yang sudah mulai kita rasa jauh. Sudah hidup masing-masing walaupun satu rumah. Tuhan sanggup memperbaharui akan kasih yang hilang itu. Bahkan Tuhan juga sanggup menciptakan akan momen-momen yang baru. Yang lebih indah dari sebelumnya. Tentunya ada caranya kan? Gimana semuanya itu bisa kembali lagi dengan baik? Yang pertama, kita harus mau mengakui kesalahan kita. Ibu, yang pertama mengakui kesalahan dan kelalaian kita. Kita harus berani akui. Iya nak, mama salah. Iya nak, bapak salah. Iya pak, saya salah. Jujur. Kadang-kadang kita gengsi. Kalau disuruh minta maaf.
disuruh mengaku di depan suami, ya aku salah. Selama ini tak cuekin, kok masak-masak sendiri, nyambel-nyambel. Mentang-mentang kayak Pak Pendeta bisa masak sendiri, bisa nyambel sendiri. Ah, terserahlah, yang penting aku berangkat sekolah. Ke sekolah ada hiburan anak-anak. Orang dia bisa masak sendiri. Bapak Ibu, ini memang juga merupakan berkat buat saya gitu ya. Karena itu juga doa mama saya. Supaya saya dikasih pasangan yang sangat ngerti keadaan saya, yang bisa masak, bisa semuanya. Ya Tuhan kasih gitu. Ya saya dari muda boro-boro masak, nyapu aja nggak pernah. Tanya itu sama Pak Pendeta, sudah punya suami, pulang ke rumah mama, baju dicuci sama mama. Dia langsung, Ma, bajuku dicuci sama ibu. Saya datang ke, Bu, baju jangan usah dicuci. Udah biarin sana, ngobrol aja sama Hardi. Tuh gak boleh. Nah, boro-boro sampai masak. Tapi sudah tinggal sendiri. Ya mau gak mau. Gak tahu itu sambelnya enak atau gak enak, ya tetap koek-koek. Kalau sudah selesai, enak ya? Enak, kata dia. Walaupun itu mungkin cemplang, kata dia. Nah, coba hal-hal yang begitu. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lain. Akui. Ingat firman Tuhan bilang apa? Jika kita mau mengaku segala dosa kita, Tuhan juga mau mengampuni. Tapi jika tidak, Tuhan juga tidak mau mengampuni. Karena apa? Ia setia dan adil. Nah ini caranya. Kalau pingin Tuhan mau memulihkan kondisi keluarga kita dengan baik, akui di hadapan Tuhan. Nah sebelum di hadapan Tuhan tuh akui depan suami, istri, anak-anak. Iya mama salah, papa salah. Selama ini sibuk sendiri. Yang kedua, membuat keputusan baru untuk mengatur waktu dengan baik. Ini kita bisa obrolkan bersama-sama. Kapan kita mau belajar bersama-sama? Nah, Bapak Ibu, kami sama punya pergumulan. Kami pingin kalau sore kembali berdoa bersama-sama. Bapak pagi-pagi sudah encreng. Ya dulu saya seneng. Kalau saya belum bangun tuh Bapak sudah egreng. Itu sebetulnya tanpa sadar bangunin istrinya itu loh, bangun. Dia mau egreng di tempat tidur situ. Nah ini sudah mulai, mau dibangun kembali. Aku sudah lama ini Tuhan. Tuh seperti kemarin memupuk. Bukan nanam doang terus dibiarin. Setelah ditanam, pupuk. Yang ketiga, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap agenda keluarga kita. Dengan cara apa? Berdoa bersama-sama. Makan bersama-sama. Waktu Sabat, waktu hari Minggu, kita pergi beribadah bersama-sama, pelayanan bersama-sama. Wah, kalau ini kita kerjakan, serasa dunia milik kita, GKIN Hosiana. Karena apa? Orang lihat, wes dulu orang gereja, berangkatnya bareng-bareng sama anak cucunya. Pergi gereja. Ibu, kita semua rindu untuk Tuhan pulihkan kan kondisi keluarga kita. Kita rindu untuk Tuhan supaya mengembalikan akan waktu yang sudah hilang di tengah-tengah keluarga kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Uang bisa memberi tempat tidur, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang juga bisa membeli rumah yang mewah, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan keluarga. Nah, di sini Tuhan ingin memulihkan rumah tangga kita, relasi kita, waktu yang pernah hilang. Tetapi semuanya itu dimulai dengan keputusan yang sangat sederhana. Yaitu apa? Hari ini Tuhan, aku akan memberi waktu untuk keluargaku. Dengan hati apa? Hati yang penuh kasih. Mari kita kembali ke hati keluarga kita. Kita tidak bisa menambah jumlah jam dalam sehari, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita menggunakannya. Untuk itu, mari kita bersama-sama mulai hari ini, kita bersama-sama belajar. Yang pertama, untuk mematikan ponsel sejenak. Tatap wajah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, luangkan waktu untuk berbicara, untuk tertawa dan berdoa bersama. Yang ketiga, bangun kembali altar keluarga. Karena di sanalah kasih dan penyembuhan itu dimulai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Dan kita mau belajar seperti Musa, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Dan meneladani akan Tuhan Yesus yang memberikan waktu istirahat kepada kita. Dan kita bersama bersyukur karena Tuhan sanggup memulihkan, mengembalikan akan waktu yang hilang. Digantikan dengan sukacita dan bahagia di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.